Kok saya bingung ya teman-teman. Pandemi, relawan, korban. Relawan, pandemi, korban. Saya masih bingung mengenai ketiganya. Mau bagaimana lagi? Mau percaya, banyak sumbernya. Mau tidak percaya, tapi sudah ada yang nyata. Jadi seperti ini teman-teman. Sejak kali pertama pandemi COVID-19 ada di sekitar kita, saya mau bertanya, bagaimana dari beberapa banyak pasien COVID-19 kok bisa diselamatkan? Bagaimana bisa beribu-ribu pasien yang mengalami COVID-19 dapat diselamatkan? Jadi seperti ini teman-teman. Percaya atau tidaknya kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Nya arek kumaha deui di ditu ngomongna eta teh hoax. Aya di dieu aya nu ngomongna eta teh bener. Nya kumaha aing mah lieur kepikiran wae atuh. Jadi relawan itu seseorang yang mempunyai kepedulian untuk membantu sesama. Apakah kalian masih belum percaya adanya relawan? Jadi untuk relawan itu tidak hanya seorang dokter loh teman-teman. Kita juga bisa dikatakan sebagai relawan. Maksudnya gimana? Jadi untuk relawan itu tidak harus menjadi dokter, tidak harus menjadi perawat, tidak harus menjadi suster ataupun sebagainya. Kita juga bisa menjadi relawan. Misalnya saja untuk pasien COVID-19 ada yang membutuhkan setetes darah, kita bisa mendonorkan darahnya. Atau juga misalnya ada kecelakaan, kita bisa membantunya. Jadi menjadi relawan itu tidak harus menjadi dokter teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan relawan di masa pandemi seperti ini? Jadi gimana ya teman-teman? Untuk relawan di masa pandemi ini, kita masih terpaku dengan dokter. Apa itu dokter? Dokter itu sangat penting bagi masa pandemi seperti ini. Kok bisa? Masa saja tidak tahu. Jadi seperti ini teman-teman. Seorang dokter itu sangat penting bagi kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kok bisa kalian tidak percaya? Kok bisa kalian masih ragu? Dokter itu dibayar berapa sih? Dokter itu sukarela tidak sih? Ikhlas tidak membantu kita? Kalau kalian seperti itu, tandanya kalian tidak percaya. Dokter itu sangat penting di masa pandemi seperti ini. Mereka rela mengorbankan beberapa waktu, beberapa menit, beberapa jam, bahkan mereka tidak bertemu dengan keluarga mereka sendiri. Itu demi apa? Demi menolong sesama. Seperti itu masih kalian katakan bahwa dokter itu penuh dengan sogokan? Ya ampun, itu pemikiran yang sangat sempit. Dokter itu sangat berguna bagi kita. Tidak hanya dokter, kita juga bisa berguna bagi sesama. Misalnya saja untuk hal yang kecil. Kita saling mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Untuk masa remaja saat ini, masih banyak yang lalai. Lalu bagaimana menanggapinya? Salah satunya dengan kesadaran kita sendiri. Misalnya saja, apabila ada yang lalai, untuk protokol kesehatan, kita harus mengingatkannya. Dan apabila kita lalai, ya kita harus menanggung resikonya. Mau bagaimana lagi? Hal yang baik, hal yang paling penting itu adalah dari diri kita sendiri. Kita sebagai remaja seharusnya bisa apa? Seharusnya kita itu yakin, kita itu sadar mengenai kesehatan dan juga mengenai sesama. Lalu, bagaimana dengan remaja yang sudah sadar? Seharusnya, untuk remaja yang sudah sadar mengenai kepedulian sesama, harus mengingatkan kepada remaja yang lain untuk selalu peduli dengan sesama.
Lalu, relawan di masa pandemi, itu mereka sukarela atau tidak? Tentunya, kalau mereka sukarela, mereka melakukan apapun dengan ikhlas. Nyatanya, mereka membantu sesama, menolong korban, membantu dokter. Mereka tidak menemukan imbalan. Ya, mereka sangat penting bagi kita. Tapi banyak yang menyepelekan. Saya bingung, teman-teman. Sebenarnya yang salah itu kita atau mereka? Bagaimana? Kita saja tidak percaya. Apalagi mereka yang melakukan, tapi kita memandangnya hanya sepele. Ribuan nyawa mereka tolong. Mereka juga mengandalkan nyawa mereka demi menolong. Lalu kita hanya diam. Tidak, teman-teman. Kita seharusnya membantu mereka. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, ada protokol kesehatan, harusnya kita mematuhi. Apabila ada yang lalai, kita mengingatkan. Apabila kita lupa, kita harus saling mengingatkan. Itu kuncinya, teman-teman. Jadi, kita sebagai pelajar yang peduli sesama, peduli dengan kesehatan, dan peduli dengan lingkungan kita harus saling mengingatkan dan saling sadar akan pentingnya kesehatan, pentingnya peduli sesama bagi kehidupan ini. Jadi, relawan di masa pandemi itu tidak hanya dokter, tidak hanya suster, dan tidak hanya bidan. Kita juga sebagai manusia biasa, kita bisa dikatakan sebagai relawan. Untuk relawan itu, kita tidak terpaku dengan dokter. Diri kita bisa menjadi relawan. Dengan kesadaran yang kita punya, itu kita bisa menjadi relawan.